Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik, yang mana gaya magnetik ini dalam penerapannya di dunia sains dan teknologi, seperti pada tadi sudah ada tayangan tentang kereta api maglev, berasal dari kata magnetic levitation yang dikembangkan di negara Cina yang memiliki kecepatan hingga 600 km per jam. Dan kereta maglev ini tidak terlalu bising dan tidak terlalu mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya, jadi dia bebas, sepertinya bebas dari polusi. Nah, tentang penerapan gaya magnetik ini selain pada kereta api maglev, juga untuk di dalam pembuatan motor listrik ataupun galvanometer, kemudian relay dalam dunia elektronika, serta untuk dalam dunia sains yang adalah untuk mengetahui berapakah besarnya massa dari sebuah partikel melalui suatu alat yang namanya adalah spektrometer massa atau spektrograf. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti pembahasan lebih lanjut tentang gaya magnetik ini. Penerapan gaya magnetik dalam dunia sains dan teknologi. Penerapan gaya magnetik dalam dunia sains dan teknologi ini terletak pada alat dan prinsip kerjanya, yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam dunia teknologi, antara lain seperti motor listrik, galvanometer, relay, spektrometer massa atau spektrograf, kereta api maglev, dan lainnya. Kita bahas pertama adalah tentang motor listrik. Prinsip kerja daripada motor listrik adalah motor listrik merupakan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Akibat dari kumparan yang dialiri arus listrik dari motor listrik tersebut, maka pada kumparan akan timbul medan magnetik. Nah, sedangkan kumparan tersebut berada pada daerah medan magnetik homogen atau magnetik tetap, sehingga pada kumparan akan mengalami suatu gaya magnetik dan menyebabkan kumparan tersebut akan berrotasi atau berputar. Misalnya adalah ada magnet kutub utara dan kutub selatan. Sudah kita ketahui bahwa magnet ini memiliki medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan, dan jika di antara kutub tersebut diletakkan kumparan dan yang dilengkapi dengan cincin belah, yaitu satu buah cincin dibelah jadi dua seperti yang ada pada gambar di bawahnya dari kumparan ini, dan kemudian diletakkan atau dihubungkan dengan suatu rangkaian sumber listrik, dan di samping kanan kiri daripada cincin belah tersebut diletakkan sikat-sikat yang terbuat daripada bahan karbon. Dan jika kemudian saklar dihubungkan, maka arus listrik akan mengalir pada kumparan tersebut melalui sikat ke cincin belah sebelah kanan, kemudian mengelilingi daripada kumparan ke sikat sebelah kirinya, dan kemudian kembali pada sumber listrik, dan akibatnya kumparan tersebut menjadi timbul medan magnetik. Nah, magnetik dengan magnetik jika berdekatan akan saling tarik-menarik ataupun saling tolak-menolak, dan menyebabkan pada kumparan tersebut menjadi berotasi. Berotasinya tadi karena pada kumparan timbul medan magnetik yang berada pada magnetik homogen seperti pada gambar.
Kemudian yang kedua adalah galvanometer. Galvanometer adalah merupakan komponen dasar untuk ampermeter dan voltmeter sebagai alat ukur. Ampermeter adalah alat ukur arus listrik dan voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik atau gaya gerak listrik. Komponen utama dari galvanometer adalah kumparan sebagai rotor yang dilengkapi dengan jarum penunjuk pengukuran, kemudian magnetik homogen sebagai stator dan skala pengukurannya. Ini adalah salah satu contoh galvanometer yang ada di laboratorium fisika. Galvanometer ini memiliki prinsip kerja yang hampir sama dengan motor listrik, yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana pada galvanometer itu terdapat kumparan, dan kumparan ini dialiri arus listrik, akibatnya timbul medan magnetik, dan berada pada darah medan magnetik tetap homogen, akibatnya kumparan akan mengalami rotasi atau berputar. Nah, berputarnya dari kumparan ini tergantung dari besar kecilnya sumber yang diukur, sehingga di situ nanti akan dapat menunjukkan angka skala pengukuran tertentu. Nah, seperti terlihat pada gambar berikutnya adalah skema daripada galvanometer. Skemanya terdiri dari magnet tetap, kemudian kumparan yang dililitkan pada inti besi, dan kemudian pada kumparan tersebut dilengkapi dengan jarometer, serta dilengkapi pula dengan pegas spiral, yang mana pegas spiral ini bertugas untuk setelah selesai mengukur dapat kembalikan kepada posisi semula seperti pada gambar saat ini. Nah, jika nantinya alat ukur galvanometer ini kita gunakan untuk mengukur ampere arus meter ataupun tegangan listrik, nah misalnya kita coba untuk mengukur gaya gerak listrik pada sebuah sumber baterai yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, colok ukur positif dihubungkan dengan kutub positif, colok ukur negatif dihubungkan dengan kutub negatifnya, arus mengalir sehingga pada kumparan timbul medan magnetik dan akhirnya terjadi tarik menarik atau tolak menolak dengan magnet tetapnya, dan jarum meternya menunjukkan pada angka skala tertentu. Nah, inilah prinsip kerja daripada galvanometer. Yang ketiga adalah relay. Relay adalah merupakan komponen elektronika yang berupa saklar elektronik atau switch elektrik yang dioperasikan secara elektrik atau listrik, dan terdiri dari dua bagian utamanya, yaitu yang pertama elektromagnetik yang dihasilkan oleh koil, dan kemudian yang kedua mechanical adalah merupakan seperangkat kontak saklar atau switch, dan dilambangkan seperti pada gambar berikut ini. Prinsip kerja daripada relay: ketika kumparan dialiri arus listrik, maka pada kumparan timbul gaya magnetik sehingga akan menarik armatur berpindah ke posisi yang awalnya di normality close tertutup ke posisi normality open terbuka, sehingga saklar menghantarkan arus listrik di posisi NO. Posisi armatur yang tadinya dalam kondisi close akan menjadi open. Nah, armatur akan kembali close saat tidak dialiri arus listrik. Ini adalah skema daripada relay. Ada bagian utamanya adalah elektromagnetik yang berupa koil kumparan, kemudian mechanical seperangkat kontak saklar switch seperti yang nampak pada di gambar ini adalah ada switch kontak point dari bahan iron core besi dan dilengkapi dengan pegas, yang mana pegas ini untuk mengembalikan pada posisi semula lagi armatur setelah
tidak dialiri arus listrik. Jadi sifat magnetnya hilang, kemudian armatur akan naik ke atas lagi karena ditarik oleh pegas. Nah, saat elektromagnetic coil ini dihubungkan dengan sumber listrik yang berkutub positif dan negatif, akibatnya pada coil akan timbul gaya magnetik yang akan menarik armatur ke bawah menuju NO dan seterusnya. Spektrometer massa atau spektrograf ini adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur massanya mula-mula diionisasi lebih dahulu, dipanaskan sehingga akan menjadi bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan dalam medan magnetik yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berapa besarnya berdasarkan pengukuran jari-jari lintasan yang dibentuk dalam lintasan lingkarannya. Dalam hal ini spektrometer massa hanya menghasilkan setengah lingkaran. Jadi dalam sumber S dari gambar nanti, atom dipanaskan hingga menghasilkan ion-ion melewati celah S1 memasuki daerah pertama yang terdapat medan magnetik dan medan listrik melintang, kemudian menuju celah 2 yang bermuatan listrik He memasuki daerah kedua yang mengandung medan magnetik B aksen. Sehingga lintasannya dari ion tersebut menjadi melingkar. Seperti halnya yang terlihat pada gambar, ada sebuah alat ukur spektrometer massa. Ada memiliki sumber atomnya S, ada celah pertama S1, ada celah kedua S2, ada sumber listriknya bertegangan tinggi, bermuatan berkutub positif dan negatif. Di antara kedua kutub tadi akan terdapat medan listrik, dan kemudian setelah melalui S2 masuk menuju ke daerah medan magnet tetap yang dilambangkan dengan B aksen, dan untuk medan listriknya adalah E. Jika pada S ditembakkan ion menuju S1 melintasi daerah medan listrik dan kemudian masuk di lintasan di daerah medan magnetik B, kemudian masuk kepada celah S2 akan menuju daerah yang kedua yang kuat medan magnetiknya adalah B aksen, dan tertangkap oleh plat film, di mana plat film ini bisa digeser ke atas ataupun ke bawah. Tujuannya untuk dapat menangkap daripada elektron yang sudah ditembakkan pada daerah medan magnetik B aksen tadi, dan kemudian dari celah S2 sampai pada filmnya dapat diukur panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari, yaitu sebesar 2R. Dari jari-jari yang sudah diketemukan, maka akan dapat dicari berapakah besarnya massa dari ion tersebut. Besarnya gaya magnet tersebut adalah sama dengan besarnya gaya sentripetal agar didapatkan gerak melingkarnya stabil. Jadi gayanya sama besarnya. Gaya magnetik adalah Hb aksen dan gaya sentripetalnya adalah mv kuadrat per R, sehingga diperoleh Hb aksen sama dengan mv per R, dan besarnya V adalah sama dengan besarnya kuat medan listrik dibagi besarnya kuat medan magnetik. Jadi V sama dengan E per B, dari Hb aksen sama dengan mv per R. V nya jika diganti dengan E per B, maka didapatkan persamaan yang baru, besarnya Hb aksen sama dengan ME per B per R. M sama dengan Hb aksen kali R per E, dimana M adalah massa ion satuannya kilogram, H muatan ion dalam satuan kolom, B aksen induksi magnetik daerah pertama dan daerah kedua,
Dan kemudian untuk R adalah jari-jari lintasan lingkarannya dari ion tersebut yang sampai tertangkap oleh film, plat film. Dan E adalah kuat medan listrik dalam satuan volt per meter. Misalnya kita gunakan untuk penyelesaian contoh soal berikut untuk mencari massa dari suatu ion. Ion klorin bermuatan tunggal dari sumber S memasuki daerah selektor kecepatan yang memiliki medan magnetik 0,15 Tesla dan kuat medan listriknya 7,5 kali 10 pangkat 3 volt per meter. Keluar dari selektor, kecepatan ion memasuki daerah kedua dengan medan magnetiknya adalah 0,15 Tesla juga. Jika klorin memiliki dua isotop bermassa 34,97 SMA dan 36,97 SMA, tentukan jari-jari lintasan oleh setiap isotop pada daerah kedua. Diketahui Hi sama dengan 1E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. B adalah sama dengan B aksen sama dengan 0,15 Tesla. E 7,5 kali 10 pangkat 3 volt per meter. M1 nya 34,97 SMA sama dengan 34,97 kali 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Berarti besarnya untuk M1 adalah sama dengan 5,81 kali 10 pangkat min 26 kg. M2 nya adalah 36,97 SMA. Berarti dijadikan dalam satuan kilogram 36,97 kali 10 kali 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg, hasilnya adalah 6,14 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, kita selesaikan untuk pencarian R1 dan R2 ini. M sama dengan Hi B aksen kali R per E, maka R sama dengan M kali E per Hi B aksen. Berarti R1 sama dengan M1 kali E per Hi B aksen, yaitu sama dengan 5,81 kali 10 pangkat min 26 kali 7,5 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 0,15 kali 0,15, hasilnya adalah 0,121 meter. Nah, untuk R2 nya berarti masanya adalah M2. Jadi untuk R2 sama dengan M2 kali E per Hi kali B aksen sama dengan 6,14 kali 10 pangkat min 26 kali 7,5 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 0,15 kali 0,15 sama dengan 0,128 meter. Jadi R1 nya adalah 0,121 meter, R2 nya 0,128 meter. Nah, untuk penerapan gaya magnetik yang kelima adalah kereta maglev. Kereta maglev seperti pada gambar yang ada di sini, juga seperti yang sudah kita tayangkan di sebelumnya tadi, dia memiliki kecepatan gerak hingga mencapai 600 km per jam, di mana maglev adalah kepanjangannya magnetic levitation, yang merupakan kereta api yang menerapkan konsep daripada magnetik listrik. Energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Kereta api ini dipasangi magnetik listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnetik listrik, magnet tolak menolak, sehingga kereta api melayang tepat di atas
ya di atas jalur daripada lintasannya, sehingga gesekan kereta api dengan jalur lintasannya menjadi tidak ada atau berkurang hingga kereta api bergerak lebih cepat. Jadi mengambang gini ya jadinya, karena ada magnet tolak menolak, bergerak mengambang. Gaya magnetik pada kereta cepat maglev digunakan untuk menjalankan kereta maglev sehingga tidak terjadi gesekan antara rel dan kereta cepat maglev ini, karena menggunakan gaya magnetik untuk mengangkat dan menjalankan kereta cepat tersebut. Demikian tadi pembahasan gaya magnetik yang mana dalam dunia teknologi sudah kita pahami semuanya dalam pembahasan tadi, yaitu untuk 1. motor listrik, 2 adalah galvanometer, 3 adalah relay, dan kemudian ada spektrometer massa atau spektrograf dan kereta maglev. Dan masih banyak sebenarnya semua untuk penerapan gaya magnetik ini untuk di dalam suatu kehidupan yang kita hadapi setiap harinya. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang hebat. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.